karena banyak yang gak efisien. Ada program stunting, anggarannya 10 miliar. Rapat koordinasi, studi banding, lain-lain 6 miliar. Yang jadi makanan untuk ibu hamil sama anak-anak di bawah 2 tahun itu 2 miliar. 2 miliarnya lagi evaluasi. Jadi anggaran stunting itu 2 miliar ini yang masuk ke perut. Yang lainnya studi banding, dan ada lagi programnya terlalu banyak itu. Rapat dalam rangka penguatan. Ini rapat teknis penguatan. Saya bilang kapan kuat-kuat ya ini. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengkritik pengelolaan anggaran program pencegahan stunting di daerah yang dinilai tidak efisien. Sebab sebagian besar anggaran digunakan untuk kegiatan administratif, bukan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat secara langsung. Tito mencontohkan adanya program stunting yang memiliki total anggaran 10 miliar, namun hanya 2 miliar yang benar-benar dialokasikan untuk makanan ibu hamil dan anak di bawah usia 2 tahun yang terindikasi stunting. Tito pun meminta Direktorat Jenderal Keuangan Daerah untuk lebih mengawasi belanja pemerintah yang dianggap tidak efisien. Menurut Tito, salah satu pos anggaran di pemerintah daerah yang sering membengkak adalah perjalanan dinas. Kondisi ini menjadi salah satu alasan pemerintah memangkas anggaran perjalanan dinas di kementerian atau lembaga. Selain itu, Tito juga mengkritik sejumlah program pemerintah daerah yang dinilai tidak memberikan dampak nyata kepada masyarakat, seperti kegiatan yang dinamakan rapat dalam rangka penguatan. Tito juga menekankan jangan sampai para kepala daerah justru tertipu oleh para pejabat di bawahnya yang main-main terhadap penggunaan anggaran. Sebab biasanya, kata Tito, penggunaan anggaran untuk program-program tersebut dikelola oleh sekretaris daerah, Badan Pendapatan Daerah atau Badan Keuangan dan Aset Daerah. Tito lebih lanjut menambahkan pemerintah juga ingin membuat perubahan supaya anggaran negara atau daerah lebih efisien, serta pendapatan menjadi banyak. Sebab jika pendapatan banyak dan belanja efisien, maka daerah akan bangkit sesuai dengan semangat otonomi daerah. Tito, pria asal Palembang ini memilih mengabdi menjadi polisi meskipun orang tuanya menginginkannya menjadi dokter. Banyak bertugas di reserse dan anti teroris, Tito Karnavian menunjukkan prestasi yang gemilang dengan kenaikan pangkat dan jabatan hingga kadang menyalip para seniornya. Puncaknya, ia diangkat presiden menjadi Kapolri. Tito Karnavian adalah sosok polisi berasal dari Sumatera Selatan yang menorehkan banyak prestasi, baik di bidang keamanan maupun pemerintahan. Memulai karirnya sebagai lulusan Akademi Kepolisian, Tito telah menunjukkan dedikasi hingga dipercaya menjadi Kapolri. Tak berhenti di sana, perjalanannya berlanjut sebagai menteri dalam kabinet pemerintahan termasuk di era Prabowo. Ia kembali menjadi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia. Setelah menyelesaikan pendidikan di kepolisian, Tito melanjutkan pendidikan hingga ke jenjang internasional. Ia meraih gelar Master dari University of Exeter, Inggris dalam bidang Human Rights Law, serta gelar PhD dalam bidang Strategic Studies dari Nanyang Technological University, Singapura. Keahliannya dalam strategi keamanan dan kontraterorisme membuatnya menjadi salah satu perwira polisi yang sangat dihormati. Karir Tito di Kepolisian Republik Indonesia mencakup berbagai posisi strategis, termasuk sebagai Kepala Densus 88 Anti Teror Polri. Di posisi ini ia berhasil memimpin operasi-operasi penting melawan jaringan terorisme di Indonesia. Prestasi lainnya termasuk menjabat sebagai Kapolda Papua, Kapolda Metro Jaya, dan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme. Karir Tito di kepolisian melesat dengan berbagai jabatan strategis yang pernah diembannya. Ia pernah menjabat sebagai Kapolda Papua, Asrena Polri, Kapolda Metro Jaya, Kepala BNPT, hingga mencapai posisi puncak sebagai Kepala Kepolisian Republik Indonesia atau Kapolri pada tahun 2016 menggantikan Jenderal Polisi Badrodin Haiti.
Tito dikenal sukses menangani berbagai kasus besar termasuk penangkapan Hutomo Mandala Putra alias Tommy Soeharto atas kasus pembunuhan Hakim Agung Syaifuddin pada tahun 2001, bom Bursa Efek Jakarta pada tahun 2001, bom Hotel Ritz-Carlton dan JW Marriott pada tahun 2009, hingga bom Sarinah Tamrin pada tahun 2016. Pada tahun 2016, Tito diangkat sebagai Kepala Kepolisian Republik Indonesia, menggantikan Jenderal Badrodin Haiti. Ia menjadi Kapolri termuda dalam sejarah modern Indonesia. Selama menjabat, Tito dikenal dengan pendekatan modern terhadap reformasi Polri, fokus pada peningkatan pelayanan publik, serta penanganan isu-isu keamanan nasional secara strategis. Setelah pensiun dari Polri, Tito melanjutkan pengabdiannya kepada negara dengan menjabat sebagai Menteri Dalam Negeri dalam Kabinet Indonesia Maju yang dipimpin oleh Presiden Joko Widodo. Sebagai Mendagri, Tito memainkan peran penting dalam mendukung pelaksanaan desentralisasi, pengawasan pemerintahan daerah, dan koordinasi penanganan pandemi COVID-19 di Indonesia. Ia bekerja sama dengan pemerintah daerah untuk memastikan pelaksanaan protokol kesehatan, distribusi bantuan sosial, serta percepatan vaksinasi di seluruh wilayah Indonesia. Selain itu, Tito juga mendorong reformasi birokrasi di tingkat daerah, memperkuat tata kelola pemerintahan, dan mendorong digitalisasi administrasi publik. Tito dikenal sebagai pemimpin yang visioner dan penuh inovasi. Sepanjang karirnya, ia menerima berbagai penghargaan baik dari dalam maupun luar negeri atas kontribusinya dalam menjaga keamanan nasional dan memperkuat pemerintahan. Keberhasilannya memimpin operasi kontra terorisme serta reformasi di berbagai institusi menunjukkan dedikasinya terhadap kemajuan bangsa. Sebagai seorang akademisi, Tito juga aktif menulis buku dan artikel ilmiah, berbagai ilmu dan wawasan di bidang keamanan dan strategi nasional. Salah satu karya yang terkenal adalah buku tentang terorisme yang menjadi referensi penting bagi praktisi dan akademisi. Tito juga dikenal sebagai sosok yang disiplin, cerdas, dan berdedikasi. Pengalamannya yang luas serta kepemimpinannya yang tegas menjadikannya figur penting dalam menjaga stabilitas dan kemajuan Indonesia. Di luar pekerjaannya, Tito juga dikenal sebagai penulis buku dan pengajar, berbagi ilmu serta pengalaman dengan generasi penerus. Di luar pekerjaannya, Tito dikenal sebagai seorang yang dekat dan sederhana dengan keluarganya. Ia menikah dengan Tri Suswati, seorang dokter, dan dikaruniai 3 anak. Tito juga memiliki hobi membaca, menulis, dan berolahraga yang membantunya menjaga keseimbangan hidup di tengah kesibukan sebagai pejabat tinggi negara. Sebagai seorang pemimpin, Tito dikenal tidak hanya cakap dalam menangani krisis, tetapi juga visioner dalam merancang masa depan yang lebih baik bagi bangsa. Pengabdian dan dedikasinya menjadikan Tito Karnavian menjadi sosok yang patut dijadikan teladan.